Bupati Tanggamus Dewi Handayani bersama anggota DPRD Edi Alismi meninjau lokasi banjir di Kecamatan Bulo. Bupati Tanggamus datang dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Taufik Hidayat, Kadis Dukcapil Maradona, Kepala BPBD Edian M. Toha, anggota DPRD Edi Alismi, Camat Bulo Kuroisin, Kepala UPT Kesehatan Bulo Rohayati, dan Kapolsek Pugung Inspektur 2 Okta Devi. Setidaknya ada 9 rumah rusak berat dan puluhan sawah terendam. Selain melakukan pendataan, Bupati juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Pekon Banjarmasin dan Sukamara yang terdampak banjir. Menurut Bupati, pihaknya akan melakukan bedah rumah terhadap rumah rusak serta melakukan normalisasi sungai. Anggota DPRD setempat Edi Alismi mengatakan banjir akibat Sungai Waibulok yang meluap, menurutnya banjir tersebut merendam 2 pekon, sehingga mengakibatkan 244 rumah serta puluhan hektar sawah terendam dan rusak. Jumlah rumah yang terdampak di Kecamatan Bulo ini? Itu yang terdampak banjir musibah kali ini ada 2 pekon, yaitu di Pekon Banjarmasin dan di Pekon Sukamara. Untuk di Pekon Banjarmasin sendiri kurang lebih 100-an, ditambah Pekon Sukamara ini terdata 170-an. Itu yang terkena dampak banjir kali ini. Ya. Banjir itu sempat menghanyutkan rumah warga juga? Kalau menghanyutkan tidak, artinya kerusakan saja, kerusakan berat. Cuma kalau hanyut tidak ada yang terhanyut. Semuanya sudah kita cek di lapangan. Kondisinya saat ini hanya kerusakan parah. Oke, terima kasih. Ya, jadi kami mengharapkan dari pemerintah, khususnya kabupaten dan dinas-dinas terkait, supaya mohon bantuan baik dari sisi kerjasamanya, supaya masyarakat yang terdampak segera diberikan bantuan baik materi maupun pangan, karena masyarakat sangat membutuhkan kali ini. Oke, terima kasih Pak. Bupati meminta masyarakat di 2 pekon tersebut tetap waspada karena sekarang ini musim hujan dan kondisi sungai yang dangkal serta jebolnya tanggul. Ia juga mengingatkan karena air sungai sewaktu-waktu bisa meluap dan menimbulkan banjir. Guna membantu korban banjir, Pemkab Tanggamus membangun 2 posko kesehatan di Pekon Sukamara dan Banjarmasin. Sementara Dinas Kesehatan juga telah memberikan bantuan obat-obatan, makanan bagi balita yang dititipkan di kedua posko. Selanjutnya, Pemkab Tanggamus akan memperbaiki tanggul jebol di Sungai Waibulo sekaligus normalisasi sungai berupa pendalaman dan memulihkan alur sungai lagi. Di lapangan pasca banjir. Ya, jadi tadi malam terjadi hujan cukup lebat sehingga berdampak meluapnya air dari Sungai Waibulo, ya, dan berakibat juga kepada adanya banjir yang mengenai masyarakat dari 2 pekon, yaitu Pekon Banjarmasin dan Pekon Sukamara. Dan dari hasil pantauan sampai saat ini pun hujan masih turun, masih dalam kesiagaan kita, tetapi upaya-upaya telah kami lakukan. Dari dinas-dinas terkait juga sudah turun, dan kami tadi telah melihat ada beberapa rumah yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, yang harus nanti kita lakukan bedah rumah, ya. Ini sedang disurvei, sedang diinventarisir, tapi tadi yang sudah terlihat jelas itu ada kurang lebih 9. Nanti setelah survei, setelah inventarisir kita akan lihat berapa sebetulnya rumah yang harus kita bedah. Kemudian juga ada lahan persawahan yang terdampak, ini juga sudah diinventarisir. Memang baru penanaman 7-10 hari, kita akan lihat nanti setelah air betul-betul surut. Kalau memang perlu kita berikan bantuan bibit kembali, nanti insya Allah akan kita berikan bantuan. Kemudian juga langkah yang kita lakukan di sini adalah karena banjir terjadi karena adanya luapan, ya, luapan dari sungai ataupun Waibulok yang diakibatkan karena tinggi ataupun tebalnya sedimen yang ada, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya normalisasi. Ya, insya Allah nanti malam
sudah datang alat berat ke sini karena dalam perjalanan, dan insya Allah besok pagi sudah dapat dilakukan normalisasi. Kita berharap mudah-mudahan ini akan dapat segera teratasi dan masyarakat yang tertimpa bencana musim banjir ini pun dapat diberikan kekuatan kesabaran. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus terus berupaya untuk memberikan bantuan-bantuan, termasuk juga tadi ada bantuan beras dan juga makanan saji, ya. Dan tetap kita semuanya koordinasi, ini ada dari Dewan juga, dari Uspika juga, dari Pekon, dari dinas semuanya, sehingga saya ingin merasa bahwa masyarakat tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini. Kami selalu ada, kami selalu hadir, dan mari kita secara bergotong royong lah ya mengatasi permasalahan musibah ini. Ini kan hujan nggak kunjung reda nih Bun. Apa nih himbauan khusus dari Bupati Tanggamus ke warga? Himbauan saya kepada masyarakat khususnya memang kita tidak berumah di bantaran sungai yang tentunya ini memiliki resiko tinggi. Pada saat terjadi musibah banjir seperti ini tentu kita akan terdampak. Ya, tadi juga sudah kami lihat ada salah satu rumah yang memang harus dibedah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi memang lokasinya itu berada dalam radius jarak yang memang sebetulnya tidak aman untuk dijadikan rumah di bantaran sungai. Ya, jadi nanti akan kami berikan bantuan bedah rumah, namun nanti di lokasi yang berbeda, tidak lagi di situ. Ya, dan kepada masyarakat tetap harus waspada menghadapi situasi curah hujannya cukup tinggi ini. Kemudian juga jangan lupa protokol kesehatan harus tetap diterapkan dalam kondisi situasi apapun, karena saat ini Tanggamus sedang berada dalam zona merah. Ya, mudah-mudahan ini juga pasti ada hikmahnya, ya, bahwa himbauan kemudian juga arahan yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus ini ada sesuatu hal yang memang harus disikapi secara serius. Ya, sudah banyak korban jiwa akibat adanya COVID-19 ini, jadi masyarakat juga kami berharap untuk memiliki kesadaran secara mandiri. Protokol kesehatan harus tetap didisiplinkan karena ini adalah untuk keamanan kita semuanya. Ketinggian banjir sendiri Bunda di dua pekon ini bisa dijelaskan Bunda? Ya, kalau ketinggian banjir sendiri ini kurang lebih 50 sampai 100 ya. Sudah sampai 50 sampai 100 tadi malam, sehingga itu meluap ke perumahan penduduk. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Jadi tadi malam pun sudah mulai menurun airnya, tapi tetap kami pantau dan kami awasi, dan beberapa upaya dilakukan tadi penyedotan dan lain sebagainya, dan besok normalisasi akan kami lakukan sesegera mungkin. Oke, terima kasih Ada Bunda. berapa titik posko kesehatan? Pak Junus, ya Pak, bisa dijelaskan Pak terkait banjir yang ada di sini Pak? Banjir yang ada di sini tiba-tiba sekitar lebih kurang setengah 8 malam. Habis isya, gara-garanya tanggulnya jebol. Jadi kekuatan air nggak bisa ditahan. Jadi semuanya rusak. Untuk ketinggian banjir berapa Pak? Dalam rumah 1 meter. Dalam rumah Pak ya. Untuk kerugian yang Bapak alami Pak di rumah Bapak berapa Pak? Apa aja Pak materialnya Pak? Pintu gerbang, pagar, gudang belakang, gudang padi. Untuk ditafsir Pak berapa Pak kira-kira Pak jumlah semuanya Pak untuk Sekitar lebih kerugian? kurang 50 juta. 50 juta. Harapannya apa Pak untuk setelah bencana ini Pak? Harapan saya sama pemerintah, mohon uluran tangannya, bantuannya. Hanya saja penuh dengan genangan lumpur hingga tidak bisa dilewati. Ya Pak, bisa jelaskan Pak terkait yang banjir ada di sini Pak? Ya, ini kejadiannya semalam itu rusak semua itu nggak ketampung di belakang sini. Ini lewatnya sini, dari sini yang paling gede ini. Pas yang mengkolong sini kayu masuk semua,
jadi jebol ininya. Untuk ketinggian banjir Pak berapa Pak? Kira-kira Pak? Ini sampai segini nih, sedadak ini. Sedadak Pak ya? Heeh. Untuk jumlah ini Pak, kerugian material Bapak, Oh, apa aja Pak yang dirugikan Pak? itu motor kena rendem, sama gerobak bakso buat dagang rusak juga, sama ini jebol, sama WC saya itu patah. Kalau untuk di nominalin Pak, berapa Pak kira-kira jumlah kerugian Bapak yang Bapak alami Pak? Ya kira-kira 15-an lah, 20. 15 juta Pak ya? Iya. Sekitar 20 juta atau 15 Pak ya? Ya, Untuk harapan Bapak apa sih Pak? ya kalau bisa dapat bantuan lah biar bisa benerin ini sama usaha. Dari Kabupaten Tanggamus, Galih Momentum TV melaporkan.